Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Kaffi dengan NIM 1031140104 dari kelompok 10. Berhubung teman saya sedang sakit, jadi saya akan mewakilkannya sendiri untuk mempresentasikan laporan tugas besar final project aplikasi pinjaman dan kredit sederhana. Untuk pendahuluannya, laporan ini berisi bahasan sebuah program yang menggunakan bahasa pemrograman Golang atau Go yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah program aplikasi simulasi pinjaman dan kredit sederhana. Program ini memberikan kemudahan bagi user untuk menambahkan, menghapus, mengubah, menghitung pinjaman dan bunga, mencari data, mengurutkan data, dan menampilkan daftar peminjam. Lalu deskripsi tugas besar. Program aplikasi yang dikembangkan dalam tugas besar ini mempunyai tujuan untuk membantu klien atau user mensimulasikan pinjaman dan kredit online. Selanjutnya, fitur-fitur yang digunakan. Pertama, ada fitur main menu. Di sini pengguna bisa memilih menu apa yang akan digunakan saat aplikasi dimulai. Dan di main menu ini ada beberapa menu atau fitur yang tersedia. Misalnya ada manajemen data peminjam, perhitungan pinjaman, pencarian data peminjam, pengurutan daftar peminjam, dan laporan pinjaman. Lalu yang kedua, fitur manajemen data. Di menu ini, pengguna atau klien bisa menambahkan data, mengubah data, menghapus data peminjam sesuai keinginannya. Lalu yang ketiga ada fitur perhitungan pinjaman. Fitur perhitungan pinjaman ini dapat menghitung total bunga, cicilan per bulan, dan total bayar pinjaman. Lalu yang keempat ada fitur pencarian data. Pengguna dapat mencari data peminjam dari nama atau bisa dengan kata kunci saja. Misal, pengguna akan mencari namanya sendiri, bisa menggunakan nama yang dia isi di data, atau hanya dengan kata kunci, misal nama Riku, hanya di searching R saja nanti sudah muncul. Lalu fitur yang kelima, ada fitur pengurutan data. Di sini pengguna atau klien bisa mengurutkan data berdasarkan jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo. Yang terakhir adalah laporan pinjaman. Laporan pinjaman adalah di mana pengguna dapat melihat laporan atau rekap pinjaman si pengguna. Kesimpulan dari laporan tugas besar ini, kami berhasil mengimplementasikan program simulasi pinjaman dan kredit sederhana yang mempunyai 5 fitur utama tadi. Program ini akan sangat membantu bagi para pengguna atau klien untuk mensimulasikan pinjaman dan kredit dengan berbagai fitur yang mudah digunakan dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kode aplikasi simulasi pinjaman dan kredit. Di sini ada tipe peminjam struct. Peminjam di sini adalah tipe data struct yang dinamai peminjam, dan tipe data struct peminjam ini mencangkup berbagai variabel dan tipe data. Antara lain adalah nama, variabel nama bertipe data string, variabel jumlah pinjaman bertipe data float 64, tenor time, status bertipe data string, total bunga bertipe data float 64, total bayar bertipe data float 64, lalu yang terakhir adalah cicilan bulanan bertipe data float 64. Lalu lanjut, di sini ada data dummy, var data peminjam /peminjam sama dengan /peminjam. Ini artinya adalah data peminjam adalah sebagai variabelnya bertipe data peminjam atau array fleksibel yang mencangkup isi dari struct peminjam. Dan di sini ada namanya adalah Riku Asakura untuk data dummy-nya, jumlah pinjamannya adalah 5 juta, dan untuk tenornya adalah dengan waktu tanggal 15 bulan Desember atau bulan 12 2025. Lalu statusnya sukses, dan total bunga, total bayar, dan cicilan bulanan di sini kenapa 0? Karena total bunga, total bayar, dan cicilan bulanan di sini belum dihitung jumlahnya. Jadi di sini adalah 0. Lalu function selanjutnya adalah function main. Ini adalah tampilan awal saat aplikasi dimulai. Di sini ada fnt println, selamat datang di aplikasi pinjaman online. Fnt println 1 mulai aplikasi, fnt println 0 keluar. Maksud fnt println di sini adalah mencetak langsung tipe data yang berupa string. Jadi sini langsung tercetak. Lalu di sini adalah variabel pilihan int. Nama variabelnya adalah pilihan bertipe data int, fnt print pilihan Anda, fnt scan pilihan. Switch pilihan, jika klien atau pengguna memasukkan satu, maka klien dan pengguna akan lanjut ke fitur main menu. Nanti yang fitur di sini nanti akan saya jelaskan. Lalu jika klien atau pengguna memasukkan 0 atau menginputkan 0, maka program akan selesai. Lalu jika pengguna tidak menginputkan 1 atau 0, menginputkannya misal 2 atau yang lain, maka yang teroutputnya adalah pilihan tidak tersedia.
Oke, langsung ke contohnya saja. Langsung ke contoh di sini. Ctrl C. Lalu jalankan ininya, programnya. Nah, di sini saat kita mengetikkan satu atau mulai aplikasi, si program akan langsung masuk ke fitur atau function main menu yang di sini. Lalu misalnya kalau kita keluar dulu, lalu misalnya kita pilih 0 atau keluar, program akan selesai. Lalu misalnya jika kita menginputkan, ini program selesai, kita menginputkan angka yang lain atau 2, 3 atau apa. Misal di sini kita inputkan 2, maka pilihan tidak tersedia. Lalu function main menu. Function main menu adalah lanjutan dari function main yang tadi jika pengguna atau klien mengetikkan satu di mulai aplikasi. Di function main menu ini terdapat berbagai fitur atau menu yang tersedia yang bisa digunakan oleh pengguna atau klien. Fitur pertama adalah manajemen data peminjam, kedua adalah perhitungan pinjaman, ketiga pencarian data peminjam, keempat pengurutan daftar peminjam, kelima laporan pinjaman, lalu ketik 0 untuk keluar. Lalu di sini adalah var pilih int, variabel dengan nama pilih bertipe data integer. Di sini switch pilih, jika pengguna atau klien menginputkan satu, maka mereka akan masuk ke fitur atau menu manajemen data peminjam, ke fitur yang sini. Lalu misal jika pengguna atau klien menginputkan 2, maka mereka akan masuk ke perhitungan pinjaman. Lalu jika menginputkan 3, akan masuk ke pencarian data. Lalu case 4 di sini, jika pengguna atau klien masuk menginputkan 4, maka mereka akan masuk ke pengurutan daftar peminjam. Nanti di sini juga ada berbagai fungsinya. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Lalu jika pengguna dan klien menginputkan 5, maka mereka juga akan masuk ke fitur atau menu laporan pinjaman. Lalu jika mereka mengetikkan 0, maka akan langsung tercetak text string terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Lalu return ini seperti untuk membalikan. Misal di sini kan kita di sini pengguna atau klien menginputkan 0, maka akan langsung tercetak text string terima kasih telah menggunakan aplikasi, lalu kembali ke function main yang pertama, yang awalan itu yang 1 sama 0 mulai aplikasi atau keluar. Lalu default seperti biasa, jika pengguna atau klien tidak menginputkan 1, 2, 3, 4, 5 atau 0, menginputkan angka yang lain atau apalah abjad yang lain, maka text string di sini akan tercetak pilihan tidak valid. Langsung saja contoh ke kodenya. Mulai aplikasi. Nah, di sini saat mulai aplikasi, si program akan lanjut ke function main menu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini yang main menu ini. Set masuk ke function main menu. Lalu jika pengguna atau klien menginputkan 1 atau memasukkan 1, maka klien atau pengguna akan masuk ke fitur menu manajemen data peminjam. Lalu misalnya contoh lagi, jika klien ingin menghitung jumlah pinjaman mereka tinggal bisa menginputkan 2. Di sini langsung ada perhitungannya. Lalu kembali. Lalu di sini yang 0 yang untuk keluar tadi. Nah, yang untuk keluar ini, oh ya maaf, koreksi Pak. Untuk yang keluar ini berarti program langsung keluar, tidak kembali lagi ke yang masukkan pilihan, yang tidak kembali ke function main yang pertama, function main yang ini. Berarti ini si program langsung keluar. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Maaf, koreksi Pak. Lalu misalnya pengguna atau klien memasukkan angka selain 1, 2, 3, 4, 5, 0, misal 7, maka pilihan tidak valid. Text string akan langsung tercetak pilihan tidak valid. Sini, pilihan tidak valid. Lalu di sini function management data for fnt println 1 tambah data, 2 ubah data, 3 hapus data, 0 untuk kembali. Untuk function manajemen data, jika pengguna atau klien masuk ke fitur manajemen data, mereka bisa menambahkan data, mengubah data, atau menghapus data mereka atau data-data pinjaman. Lalu di sini ada variabel pilih int. Variabel bernama pilih bertipe data integer,
fnt print pilihan, fnt titik scan pilih, switch pilih, cache 1. Jika klien atau pengguna menginputkan 1, maka akan masuk ke function tambah data. Mereka bisa menambahkan data peminjam. Lalu cache 2, jika menginputkan 2, maka akan masuk ke ubah data. Lalu cache 3, jika menginputkan 3, maka akan masuk ke hapus data. Lalu cache 0, jika memasukkan 0, maka akan kembali dan langsung mencetak teks string pilihan tidak valid. Lalu kita lanjut ke VS Code saja biar tidak susah. Lalu di sini kan misal jika si klien atau pengguna masuk ke cache 1 atau menginputkan 1 ke tambah data, maka akan masuk ke function tambah data. Variabel P peminjam. Variabel bernama P bertipe data peminjam yang mencakup di struct ini. Lalu fnt print nama peminjam buka kurung ketik 0 untuk batal. Fnt titik scan P titik nama. P di sini maksudnya adalah variabel P di sini, dan untuk nama yang ini adalah variabel atau tipe data yang ada di peminjam bertipe data string. Lalu misalnya di sini if P titik nama sama dengan 0, jika klien atau pengguna menginputkan 0, maka mereka akan kembali lagi lalu langsung mencetak teks string batal menambah data. Lalu di sini fnt print jumlah pinjaman, fnt scan P jumlah pinjaman. Di sini klien atau pengguna akan memasukkan jumlah pinjaman yang akan mereka pinjam. Lalu maksud P titik jumlah pinjaman di sini adalah variabelnya adalah P bertipe data yang jumlah pinjaman yang ada di struct peminjam ini. Bertipe datanya float 64. Lalu fnt print ln status 1 titik sukses atau 2 belum selesai. Fnt print masukkan pilihan 1 atau 2. Var variabel dengan bernama status int bertipe data integer. Fnt scan status int. Jika status int 1, p status sukses, else p status sama dengan belum selesai. Maksud di sini adalah jika klien atau pengguna menginputkan 1, maka akan langsung mencetak teks string sukses. Lalu jika pengguna atau klien bukan menginputkan 1 atau menginputkan 2 atau yang lain, maka akan tercetak belum selesai. Maksud dari p status ini adalah p di sini untuk nama variabelnya, dan status di sini adalah variabel yang dari struct bertipe data string. Lalu untuk p tenor sama dengan input tanggal. Di sini p seperti biasa tadi variabelnya, tenornya adalah yang tadi ada di struct, yang time, input tanggal maksudnya masuk ke function input tanggal data, lalu masuk ke data peminjam menambahkan. Langsung ke sini saja, function input tanggal bertipe data time. Variabelnya adalah dmy bertipe data integer. Maksud dmy di sini adalah d untuk day, m untuk months, y untuk years. Fnt print ln mencetak teks string masuk tanggal jatuh tempo ketik 0 untuk batal. Fnt print tanggal, fnt scan d. If d sama dengan 0, return time titik no. Lalu fnt titik print bulan, fnt scan m. If m sama dengan 0, return time now. Fnt print tahun, fnt scan y. If y sama dengan 0, return time now. If d lebih kecil dari 1, jika d lebih kecil dari 1 atau d lebih besar dari 31 atau m lebih kecil dari 1 atau m lebih besar dari 12 atau y lebih kecil dari 2004, fnt print ln tanggal tidak valid atau menggunakan hari ini. Return time now. Return time date y time months m d 235959 0 time lokal. Maksud kode-kode di sini adalah variabel d, my, d ini untuk untuk tanggalnya. Kan di sini sudah dikasih kondisi si tanggalnya itu tidak boleh 0, harus lebih dari 1, atau 1. Misal jika tanggalnya 0, kan tidak ada tanggal 0, maka dia akan menggunakan return time now atau menggunakan tanggal, bulan, tahun, dan jam sekarang. Sama seperti yang month, years, sama konsepnya seperti yang tanggal ini. Lalu untuk yang tanggal tidak valid menggunakan hari ini adalah jika semuanya tidak valid. Misal untuk tanggalnya 0, untuk bulannya 0, untuk yearsnya 0, maka
teks string ini akan muncul tanggal tidak valid menggunakan hari ini, berarti langsung menggunakan yang return tim now yang menggunakan hari, tanggal, bulan, tahun sekarang. Lalu ini adalah return time date, y time month, m d2359590 time lokal. Ini adalah untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan, atau misal seperti tanggal yang valid, bulan yang valid, dan tahun yang valid akan dicetak langsung ke sini. Oke, langsung saja kita contohkan. Mulai aplikasi, manajemen data, tambah data. Sini misal kita namakan R saja, lalu jumlah pinjamannya. Lalu di sini kita cetak statusnya, misal kita ingin sukses, kita tinggal ketikkan 1, lalu masukkan tanggal jatuh tempo. Nah, untuk tanggal di sini, misal kita untuk yang valid dulu ya, untuk yang return time date yang ini, biar bisa menampilkan tanggal, bulan, dan tahun yang valid. Misal tanggal 1 bulan 3, dan tahunnya tidak boleh lebih kecil dari 2024, berarti harus lebih besar dari 2024, misal 2025 atau 2026, bisa pokoknya lebih besar dari 2024 ya, misal sini. Lalu kita mau lihat dulu saja yang ini. Nah, di sini yang tadi kita tambahkan R, lalu dengan jumlah pinjaman sekian, tenornya yang tadi input tanggal, bulan, sama tahunnya. Kita tadi menginputkan tanggal 1 bulan 3 tahun 2025 dengan jumlah pinjaman sekian, dengan nama R, status sukses, berarti kodenya berjalan dengan baik. Lalu misal yang tidak, kita akan coba yang tidak validnya. Misal nama Y, statusnya misal sukses, lalu untuk tanggalnya misal kita isi 0. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke, misal kita mau lihat dulu ke sini. Nah, untuk nama yang tadi, maaf ulang, sepertinya saya tadi keliru. Ke saat manajemen data, tambah data, nama peminjam Y, jumlah pinjaman 100, sukses. Misal di sini tanggal jatuh temponya kita isi 0. Nah, data berhasil ditambahkan. Lalu misal kita lihat dulu di sini. Nah, tadi nama Y dengan pinjaman 300 sekian, tenornya karena kita tadi menginputkan 0 atau tanggalnya itu tidak valid, maka di sini akan langsung menggunakan tanggal, bulan, tahun sekarang. Sekarang adalah tanggal 30 bulan 5 tahun 2025, sama seperti tanggal sekarang, tanggal 5 bulan 30 2025 dengan status sukses. Oke, berarti kode berjalan dengan baik. Oke, lalu di sini function ubah data, tampilkan data. Maksud tampilkan data di sini, jika kita ingin mengubah data kan harus ada data yang harus ditampilkan, mana yang ingin diubah. Nah, untuk tampilkan data di sini nanti ada fungsinya di bawah. Cuman saya jelaskan dulu di sini. Misal mengubah data, nah ditampilkan data ini kita misal ingin mengubah salah satu data. Nah, di sini kan tadi saya sudah memasukkan data dummy yang Rikuwa Sakura. Nah, berarti jika saya ingin mengubah data yang Rikuwa Sakura, ditampilkan data di sini ada. Kalau misalnya data tidak ada atau tidak ada data dummy, tampilkan data di sini tidak ada atau kosong, tidak valid. Lalu di sini var index int fnt print, pilih nomor data yang diubah kode 0 untuk kembali fnt.scan fnt.scan idx if idx sama dengan 0 return. Di sini variabel bernama idx atau index bertipe data integer. Pilih nomor data yang ingin diubah 0 untuk kembali. Ini seperti biasa fungsi yang misal jika pengguna atau klien menginputkan 0, maka program akan keluar atau kembali. Lalu di sini if idx lebih kecil dari 1 atau idx lebih besar dari len data peminjam fnt println index tidak valid return index. Maksud di sini adalah jika indeks kurang dari 1 atau indeks lebih dari len atau jumlah data yang sudah ditambahkan, maka fnt println index tidak valid. Jadi maksud kode di sini adalah indeks tidak boleh kurang
dari 1 dan tidak boleh lebih dari data yang sudah ada. Contohnya itu misal kan ini ingin mengubah data, otomatis kalau ingin mengubah data kan harus ada datanya, berarti IDEX tidak boleh kurang dari 1. Maksudnya itu si datanya ini harus ada, jangan tidak ada. Lalu IDEX lebih besar daripada data peminjam. Jadi si IDEX ini tidak boleh lebih dari data yang sudah ada. Misal data yang sudah ada itu 2. Lalu saat kita masuk ke ubah data, lalu pas di fitur ubah data itu tiba-tiba datanya ada 3. Nah, itu kan dipertanyakan itu data 3 dari mana. Nah, berarti nanti indeks tidak valid. Return IDX min. Lalu di sini FNT print nama baru, FNT scan data peminjam IDX nama. Di sini kita langsung disuruh memasukkan nama baru. Nanti nama baru ini langsung menimpa data ke nama yang lama, langsung di print kayak di break gitu. Lalu sama juga seperti jumlah pinjaman baru, nanti kita masukkan jumlah pinjaman baru, lalu data yang jumlah pinjaman yang lama akan tertimpa dengan data jumlah pinjaman yang baru. Status juga sama seperti itu. Lalu di sini FNT print ubah tanggal jatuh tempo, yes or no. Variabel ubah bertipe data string. FNT titik scan ubah if string to lower ubah sama dengan yes. Data peminjam IDX titik tenor sama dengan input tanggal. FNT println data berhasil diubah. Maksud di sini adalah nanti si pengguna atau klien akan ditanya untuk mau tidak mengubah data jatuh temponya. Jika mau diubah datanya, maka pilih yes. Jika yes, maka otomatis kita langsung diminta input tanggal, bulan, dan tahun yang baru. Lalu setelah data bulan, tahun yang baru diinputkan, maka yang tadi kan nama sudah diinputkan, jumlah pinjaman sudah diinputkan, status sudah diinputkan, tanggal, bulan, tahun yang baru juga sudah diinputkan, maka akan mencetak text string data berhasil diubah. Lalu jika misal kita no, maka kita tetap menggunakan tanggal jatuh tempo yang lama, kayak tanggal bulan tahun yang sama seperti sebelumnya, tidak diubah. Misal kita ke contoh saja langsung. Ubah data. Nah, di sini kan sudah ada nih data dummy yang Riku Asakura pinjaman 50 juta, tenornya tanggal 15 bulan Desember atau bulan 12 tahun 2025, statusnya sukses. Nah, maksudnya yang saya tadi menampilkan data yang ingin diubah itu yang ini. Tampilkan data, yang data dummy yang tertampilkan, lalu kita pilih 1, karena yang di Riku Asakura ini 1. Misal nama barunya kita ganti R saja, R. Lalu jumlah pinjamannya 60 juta saja. Lalu untuk status barunya kita sukses saja, karena ini tipe datanya string, jadi kita cetaknya string. Ya, status di sini string. Jadi kita cetaknya string. Lalu kita ditanya ubah tanggal jatuh tempo ya atau tidak. Misal kita ketik ya, yes, maka masukkan tanggal. Misalnya kita ubah jadi 1 bulan 2 2028. Lalu misal kita mau lihat saja datanya sudah ubah atau belum. Nah, data yang tadinya sebelumnya namanya Riku Asakura, pinjaman 50 juta, terus tenornya tanggal 15 bulan Desember tahun 2025 dengan status sukses, sekarang berubah menjadi namanya R, pinjaman sekitaran 60 juta, tenornya tanggal 1 bulan 2 2028 dengan status sukses. Function ubah data. var index int fnt print pilih nomor data yang ingin dihapus 0 untuk kembali. Fnt titik scan index if IDX atau indeks sama dengan 0. Jika pengguna menginputkan 0 atau klien menginputkan 0, maka program akan keluar atau kembali. Ini masih sama seperti yang tadi, if IDX lebih kecil dari 1 atau IDX lebih besar dari len, data peminjam FNT print ln index tidak valid, return. Ini masih sama kayak tadi, memastikan data masih di rentan 1 sampai data yang sudah ada. Lalu untuk yang di data peminjam sama dengan append buka kurung data peminjam titik 2 IDX data peminjam plus 1.2 titik tutup kurung FNT print ln data berhasil dihapus.
Untuk yang data peminjam IDX ini adalah mengambil semua data sebelum indeks, dan untuk yang IDX dan satunya adalah mengambil semua elemen setelah indeks. Kalau yang titik 2 mengambil semua elemen sebelum indeks. Kalau yang plus 1 mengambil semua elemen setelah indeks. Lalu ini yang function tampilkan data yang dari tadi muncul di ubah data sama hapus data. If len data peminjam sama dengan 0, fnt println belum ada data return. Masuk di sini ada jika data di data peminjam tidak ada atau kosong, maka langsung mencetak teks string berupa belum ada data. Kalau misalnya datanya kosong atau datanya tidak ada, kalau misalnya tidak ada data dummy, maka akan mengeprint belum ada data. Lalu untuk for i p titik 2 sama dengan range data peminjam fnt.printf f d nama s pinjaman rp tenor status i plus 1 p titik nama p titik jumlah pinjaman p titik tenor format 2006-01-02 p titik status. Maksud di sini adalah untuk yang IP adalah untuk mengambil semua data dan indeks. Lalu untuk yang I tambah 1 adalah untuk menampilkan data mulai dari 1. Jadi untuk menampilkan data mulai dari 1 itu maksudnya agar data terlihat rapi. Misal ada yang data dummy tadi, lalu misal nanti ada tambah data, berarti nanti kan ada 2 data. Nah, berarti data awalnya itu dimulai dari 1 agar rapi. Jadi nanti nama, pinjaman, tenor, status akan masuk ke sini. Nama, pinjaman, tenor, status. Kita langsung coba saja ini ya kodenya. Ctrl J. Hapus data. Misalnya ini yang Riko Asakura kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Coba kita ke berarti di sini kode sudah berjalan dengan lancar. Kita coba uji yang ke ubah data. Soalnya kan ini data yang Riko Asakura sudah kita hapus, maka otomatis datanya tidak ada data di sini. Coba kita ke ubah data. Nah, belum ada data. Seperti yang sini tadi. Yang ditampilkan data, yang len data peminjam. Jika di data peminjam atau datanya tidak ada data sama sekali atau sama dengan 0, maka akan mencetak teks string belum ada data. Ya, berarti kodenya masih berjalan ya. Nah, kembali coba kita yang hapus data juga. Nah, belum ada data juga. Bila lagi kalau kita tambah data, nah peminjam, kita add lagi jumlah pinjaman 10. Ini ya statusnya sukses, tanggal jatuh temponya tanggal 2 bulan 3 2025. Lalu kita ubah data. Nah, di sini datanya ada nama R pinjaman, lalu tenor tanggal 2 bulan 3 tahun 2025, status sukses. Berarti kode di sini berjalan lancar dimulai dari yang tambah data sampai tampilkan data, sampai hapus data. Kode berjalan sesuai. Lalu di sini function pencarian data. fnt print masukkan nama yang dicari, ketik 0 untuk kembali. Variabel cari, deklarasi variabel ada cari bertipe data string, fnt titik scan cari. Jika cari sama 0, maka program akan keluar atau kembali. Ditemukan titik 2 sama dengan false, maksudnya adalah digunakan untuk menandai apakah ada data yang cocok dengan pencarian. Dan jika ada data yang cocok, maka di set ke true yang sebelah sini. Tapi nanti saya jelaskan dulu. Lalu for ip range titik 2 sama dengan range data peminjam if string contains string to lower p titik nama, string to lower cari fnt printf data keberapa, lalu nama, pinjaman, status, p titik nama, p titik jumlah pinjaman, titik status, ditemukan true. Maksud di sini adalah untuk for i, p
range data peminjam adalah looping semua data peminjam. Lalu untuk yang if string contains adalah mengecek apakah nama data mengandung string. Lalu string titik to lower v namanya adalah mengubah nama data jadi huruf kecil semua. Lalu yang string to lower cari ini mengubah input pencarian juga jadi huruf kecil. Lalu misal jika di pencariannya ada misal ditemukan yang data dummy misal Riku Asakura, kita mencari hanya dengan huruf kecil saja, misal R lalu kita masukkan dan disitu langsung ketemu R di sini dari Riku Asakura, dan Riku Asakura itu karena data dummy datanya ke 1, maka langsung mencetak data ke 1 nama Riku Asakura pinjaman 50 juta status sukses dari V nama, V jumlah pinjaman, V status dari data yang sudah ada. Lalu ini jika data tidak ditemukan maka akan langsung mencetak text string data tidak ditemukan. Kita langsung saja ke kodenya. Ctrl C, mulai aplikasi pencarian data. Misal tadi kita ingin mencari data yang Riku Asakura, kita cari R saja, R di sini. Nah, R di sini ketemu karena yang huruf kecil ini datanya adalah data pertama, karena data yang dummy itu data pertama, namanya Riku Asakura, pinjaman 50 juta, status sukses. Di sini juga dicetak semua. Jadi kode atau program di sini masih berjalan dengan baik pencarian data. Lalu di sini yang terakhir tugas bagian saya adalah function laporan pinjaman. If len data peminjam sama dengan 0, fnt.println belum ada data, return fnt.println cetak text string laporan data peminjam for i, p.2 sama dengan range data peminjam, fnt.printf d nama pinjaman, tenor status, i tambah 1, p titik nama, p titik jumlah pinjaman, titik tenor, titik format 2006 bulan 1 tanggal 2, p titik status. Di sini akan saya langsung jelaskan. Ctrl J. Di sini adalah pertama, if len data peminjam sama dengan 0, fnt println belum ada data. Jika data atau data peminjam tidak ada atau sama dengan 0, maka di sini program akan langsung mencetak text string belum ada data. Lalu untuk di sini adalah cetak text string laporan data peminjam. Untuk for ip.2 sama dengan range data peminjam adalah melakukan perulangan untuk setiap item dalam slash data peminjam. I tambah 1 dan I tambah 1 di sini adalah untuk menampilkan nomor urut data mulai dari 1, sama kayak yang tadi yang function sebelumnya. Dan untuk P nama, P jumlah pinjaman, P tenor di sini sama seperti sebelumnya. P nama untuk menampilkan nama peminjam, jumlah pinjaman untuk jumlah pinjaman, dan tenor untuk tanggal dalam format ini. Titik format itu dalam format years, month, date, tahun, bulan, tanggal. Dan P status adalah untuk menampilkan status pinjaman. Coba kita jalankan aplikasi laporan pinjaman. Sudah, karena di sini kita sudah mempunyai data dummy Riku Asakura pinjam 50 juta, tenor 2025 bulan 12 tanggal 15, status sukses. Maka laporan pinjaman sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setiawan akan mempresentasikan yang ini ya. Saya akan menjelaskan 3 fungsi penting dalam program ini, yaitu perhitungan pinjaman, pencarian data pinjam, dan pengurutan data. Fungsi-fungsi ini juga tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam mengolah informasi pinjaman, menghitung cicilan, mencari atau menyortir data dan lain-lain sesuai kebutuhannya ya. Oke, langsung itu mulai dari perhitungan pinjaman ya. Ini satu section ini. Nah, satu section ini itu adalah perhitungan pinjaman. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total bunga, total pembayaran, cicilan bulanan, dan salah satu dari data peminjam. Dan data peminjam ada lumayan banyak. Pertama, fungsi akan menampilkan semua data pinjaman melalui tampilkan data cache ya.
Lalu pengguna diminta memilih data yang ingin dihitung berdasarkan nomor urutannya. Kalau pengguna emang memasukkan angkanya 0, maka fungsi langsung kembali. Nah, setelah dicek valid atau tidaknya inputnya itu, kita ambil indeks data yang dipilih. Langsung diambil aja indeks data yang dipilih, terus kemudian hitung perhitungannya yang dilakukan. Nah, di sini saya langsung deskripsiin aja perhitungannya. Sama yang di sini ya, yang di IDX sama kos bunga ini tenor. Ini kita gunakan bunga tetap sebesar 5% per bulan. Lama tenornya dihitung dari selisih antara tanggal sekarang dengan tanggal jatuh tempo dikonversi dalam 1 bulan ya. Kalau tenor ini sudah lewat atau kurang dari 1 bulan, maka akan muncul peringatan. Ada nih sini. Jika valid, maka total bunga dihitung dari jumlah pinjaman kali bunga kali lamanya tenor. Total pembayaran adalah jumlah pinjaman plus total bunga. Cicilan bulanan juga dihitung dari total bayar dan dibagi dari jumlah bulan. Urusannya akhirnya semuanya bakal ditampilkan di layar, nama, total bunga, total bayaran dan lain-lain. Terus yang ada di sini. Oke, sekarang kita move on ke yang ini ya. Fungsi pencarian data yang ini. Function ini. Satu section yang ini itu dia fungsinya digunakan untuk mencari data pinjaman berdasarkan nama ya. Pengguna diminta untuk memasukkan nama yang ingin dicari. Jika pengguna mengetik 0 atau 0, maka akan kembali ke menu sebelumnya. Pencarian juga dilakukan dengan metode substring yang tidak case sensitive sama sekali. Jadi huruf kecil jadi tidak masalah. Ini tidak jadi masalah ya. Jika nama ditemukan, maka akan ditampilkan data singkat seperti misalkan posisi data, nama, jumlah, ya, pinjaman dan status yang ini ya. Ini itu. Kalau tidak ada yang cocok, program akan menampilkan pesan data tidak ditemukan seperti itu. Oke, next kita ke section yang ini. Function yang ini untuk pengurutan datanya ya. Function pengurutan data ini juga digunakan untuk mengurutkan data pinjaman berdasarkan kriteria sesuai namanya ya, pengurutan data ya, berarti sorting. Pengurutan data ini satu ada jumlah pinjaman, terus nanti ada tanggal jatuh tempo atau tenor. Dan di sini tanda temponya. Oke. Selain memiliki kriteria, pengguna juga bisa memilih metode sorting yang ingin digunakan, misalkan selection sort atau insertion sort. Ini beda, nanti ada bedanya di sini ya. Terus nanti juga saya akan menjelaskan yang di bawah ini, function-functionnya. Nah, kalau pengguna memilih opsi 0 di salah satu pilihan, maka akan ada opsi kembali tanpa mengurutkan. Setelah pengguna memilih kriteria dan metode fungsi, akan memanggil salah satu dari 4 fungsi sorting yang kita bahas sebelumnya. Yang tadi ya, selection jumlah, insertion jumlah, terus ini sebelumnya tadi, soalnya tadi saya nge-record ini sebelum ini. Ya, tadi selection, insertion ini ya, jumlah sama tenor. Terus jika kombinasi pilihan valid, maka data akan diurutkan dan ditampilkan pesan data berhasil diurutkan. Ya, data berhasil diurutkan. Fitur ini juga mempermudah pengguna untuk melihat data urutan yang sesuai kebutuhan, misalnya dari pinjaman paling kecil atau yang jatuh tempo yang terdekat ya. Seperti itu aja versi sortingnya. Nanti saya follow up dengan function yang ini. Oke, terima kasih. Oke, halo, saya Fauzek Gustiawan, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan fitur sorting ya dan laporan data peminjam yang ada di program simulasi peminjaman kami. Pertama, kita punya dua metode sorting yang digunakan, yaitu sorting selection dan sorting insertion. Ya, sorting ini diterapkan ke dua kategori data, yaitu jumlah pinjaman dari bawah sini. Ini dan tenor ini ya. Oke. Langsung aja di selection sort yang jumlah ini digunakan untuk mengurutkan data peminjam berdasarkan jumlah pinjaman dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan algoritma selection sort. Selection sort ini. Prosesnya dimulai dari indeks pertama, lalu mencari elemen dengan jumlah pinjaman yang paling kecil dari sisa data. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, maka posisinya ditukar dengan elemen yang saat ini. Proses ini juga berulang sampai seluruh data bakal terurut ya, diulang-ulang dia di loop. Terus yang ini insertion sort jumlah, fungsinya juga mengurutkan berdasarkan jumlah pinjaman.
tapi menggunakan metode insertion sort. Yang tadi selection, yang ini insertion. Insert ini select, memilih, masukkan. Fungsinya di sini juga kita ambil dari data index kedua ke akhir sebagai key, lalu dibandingkan dengan elemen sebelumnya dan digeser sampai ketemu posisi yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya sama, mengurutkan jumlah pinjaman dari kecil ke besar, tapi caranya emang agak beda. Langsung ke selection sort yang tenor. Yang tenor, fungsi ini mirip seperti yang kayak sebelumnya, tapi kriteria yang digunakan adalah tenor atau tanggal jatuh tempo peminjaman. Ya, kita gunakan fungsi before. Yang ini tadi ya, fungsi before. Karena tipe data tenor adalah waktu, time. Fungsi ini juga menggunakan selection sort untuk mencari tanggal terdekat untuk menukar ke posisi yang sesuai. Ya, itu yang tadi ya, yang sort tenor. Untuk yang insertion, ini selection, insertion. Insertion tenornya itu ini menggunakan tenor juga, tapi pakai insertion ya, bedanya itu aja ya sama selection tadi. Setiap data tenor akan dicari dari posisi yang tepatnya dalam urutan menggunakan after. Yang after, ya. After untuk membandingkan tanggal, untuk comparing tanggal, comparing dates. Dengan cara ini hasil akhir adalah data pinjaman yang diurutkan dari tanggal jatuh tempo paling awal ke paling akhir. Oke, terus langsung ke laporan pinjamannya aja. Laporan pinjaman ini setelah diurutkan, pengguna bisa melihat fungsinya itu kayak diurutin, terus pengguna bisa melihat hasilnya lewat fungsi laporan pinjaman ini. Pertama dicek dulu nanti apakah dia ada pinjaman atau tidak. Kalau ada, maka program akan menampilkan daftar semua pinjaman. Informasi yang ditampilkan juga mencakup nama ini ya, nama pinjaman, tenor, dan statusnya ini, status pembayaran. Oke, fungsi ini berguna untuk memberikan ringkasan yang rapi dan mudah dibaca oleh pengguna setelah proses yang dilakukan. Kira-kira seperti itu aja fungsinya. Yang tadi ini ya, sorting ya, ada selection sama insertion, terus tenornya sama laporan peminjaman. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, baik, videonya sudah selesai. Mohon maaf saya penjelasannya sangat singkat karena emang saya lagi tipes ya. Saya harus balik ke kasur lagi untuk istirahat setelah ini. Terima kasih banyak partner saya Kavi yang sudah mempresentasikan hampir keseluruhan dari tugas kami ya, dari simulasi peminjaman ini. Saya closing presentasi ini. Sekali lagi terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih partner saya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.